Halo, selamat datang di podcast Cardano Women Indonesia ya. Hari ini kita akan ngomongin inspirasi Cardano Women Indonesia itu sendiri. Bersama saya Tutut sebagai lead Women Cardano Indonesia, khusus Jawa Timur di Surabaya ya khususnya. Juga kita bersama dengan Kak Fani selaku ambasador dan juga founder dari Cardano Women Indonesia itu sendiri. Oke, Kak Fani, gimana kabarnya? Halo ya, selamat siang Iya. Mbak Tutut ya, kabar baik hari ini. Iya, sehat ya. Ya, sehat. Oh iya, Kak Fani bisa diceritakan sedikit mungkin ya tentang apa sih Cardano Women Indonesia itu? Nah, kan banyak yang masih awam ya, apalagi wanita-wanita Indonesia ini tentang blockchain. Oh, oke. Sebelumnya thank you banget ya, hari ini kita punya kesempatan buat ngobrol tentang apa sih Cardano Women Indonesia ya. Mesti kita ini adalah event ini pertama ya. Iya, pertama bener. Pertama banget kita announce ya. Sebenarnya kita udah jalan di tahun 2022. Jadi kita ke funding di Fund 10 di Project Catalyst by Cardano. Itu kita ke funding untuk buat si Cardano Women Indonesia. Sebenarnya inisiasi kami tuh adalah untuk sebagai wadah dan make sure bahwa semua wanita tuh punya kesempatan yang sama untuk berada di ekosistem manapun. Jadi karena saya berkecimpung dari tahun 2022 untuk Cardano itu, jadi akhirnya saya punya pandangan ya, saya dan beberapa founder lainnya, kita tuh sebenarnya kita mau kasih tahu gitu kalau misalnya para woman itu punya kesempatan yang sama untuk ada di ekosistem blockchain. Karena mungkin blockchain itu kan teman-teman taunya blockchain ini lebih banyak tuh IT developer ya kan? Trading ya biasanya. Trading, Iya, terus benar. bisanya IT dev gitu dan lain-lain. Itu kan mostly para pria ya, Iya. yang lebih banyak concernnya ya. Ngoding kayak gitu ya, Ya itu kan bikin lebih apps. aktornya ya, aktornya bener. tuh baiknya laki-laki gitu. Ternyata di communities saya kan cukup aktif ya, Jakarta, Bandung dan Surabaya, bahkan Bali gitu ya. Saya tahu ternyata tuh banyak IT developer tuh perempuan. Nah, itu udah cukup banyak banget, dan ini salah satu hal yang bikin saya makin yakin bahwa saya harus bikin Cardano Women itu adalah ketika kita mau terjun ke ekosistem blockchain, kita tuh nggak harus sebagai IT developer, tapi kita bisa bisa dengan keahlian yang kita miliki saat ini gitu. Saya adalah seorang finance, basicnya saya adalah accounting, dan itu tuh pertama kali saya terjun juga kan, saya nggak bisa coding sih sampai hari ini gitu. Iya. Ya Mbak Tutut ya. Iya, benar. Ya gitu kan, saya bisanya organize something gitu ya, karena mungkin basicnya saya accounting yang memang harus mengorganize data finance. Akhirnya saya punya punya kemampuan ya untuk bikin organize sesuatu. Akhirnya saya buat event gitu. Dan di sini banyak banget woman-woman yang masih nggak pede gitu ya Mbak Tutut. Iya, malu gitu gitu ya. Awalnya kayak saya pertama kali ketemu Mbak Tutut juga sama kan ya. Iya, Malu pemalu nggak mau gitu ya ngobrol di depan orang gitu. Saya juga dulu nggak seberani ini sih gitu ya. Oh, introvert ya Kak? Iya, nggak termasuk sih ya. Jadi saya nggak termasuk yang introvert banget. Saya cukup ekstrovert, tapi ketika saya harus bicara resmi tuh ya agak susah juga gitu ya, agak malu lah gitu. Karena mungkin dulu kita nggak punya ruangan cukup luas untuk bicara gitu kan. Kalau misalnya kita mau ngomongin tentang apa sekarang, emansipasi dan lain-lain gitu. Jadi ini adalah ruang yang kami sediakan bersama dengan teman-teman women yang lain, yang sebenarnya yang muncul mungkin saya doang ya Mbak Tutut, karena yang lain itu kayak aku di belakang layar aja gitu, atau nggak aku support kamu aja gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah, saya maju sendiri. Buat apa? Biar teman-teman ini mau gitu. Akhirnya ya udah deh, coba gitu. Akhirnya saya
ada salah satu teman saya juga yang salah satu teman yang saya bilang, hayu coba gitu kan, aku nggak mau ngomong langsung nih di depan kamera atau ketemu orang, boleh nggak aku belajar dari chatting dulu deh gitu. Oke boleh, nggak apa gitu, karena itu apa ya, mungkin masih malu ya gitu ya, malu kayak gitu, kurang lebih gitu lah Mbak Teten. Oke, menarik banget ya ini pembahasannya. Berarti buat semua wanita, ibu-ibu, mbak-mbak ya, atau adik-adik yang masih sekolah, yang masih kuliah juga punya wadah untuk bereksplorasi ya di sini, juga belajar tentang apa sih blockchain itu ya. Ya betul. Oke. Terus kalau Kak Fani sendiri nih ngomongin apa? Eksplorasi dan lain sebagainya. Kira-kira udah mengatakan apa aja sih perkenalan atau ini introduce-nya untuk ke para wanita-wanita ini? Oh, buat ini ya, apa aja Iya, aktivitasnya kami ya. aktivitasnya. Iya, benar. Jadi dari waktu kita ke funding, jadi sebenarnya jauh sebelum ke funding tuh memang sudah into ya ke meet up as a woman nih. Jadi saya tergabung dalam satu ekosistem Cardano, komunitas Cardano sebelumnya. Itu tuh saya wanita sendiri. Oh, Jadi first ya. saya dikelilingi oleh para bro-bro gitu ya. Iya, para bro-bro. Ya kan kalau di ekosistemnya Cardano kita bro dan sis ya. Nah itu pada saat bro dan sis ini tuh kayak saya sendirian gitu ya. Akhirnya mau nggak mau sebagai woman kan akhirnya sebagai perempuan memang ada keuntungannya ya. Oh, kan wanita nggak boleh salah ya. Ya That jadi is always right. ya always right ya. Memang kita selalu bener gitu. Ini kan ya mungkin saya banyak puji Tuhan ya, saya banyak banget dibantu sama para senior saya sebelumnya gitu. Mereka tuh kayak ya udah gitu. Ada salah satunya Ko Andreas ya, itu mentor saya, dan teman-teman Cardano lain itu mentornya Ko Andreas itu sempet kita cukup di guideline ya untuk jelasin ini. Akhirnya pada saat saya bilang saya mau bikin Cardano Women Indonesia gitu, aktivitas pertama yang saya lakukan adalah mengunjungi kampus. Oh, Ya. berarti targetnya ke ini ya, pelajar gitu. Iya, sebenarnya itu pertama karena waktu itu ada kesempatan. Jadi saya waktu itu pernah jadi juri salah satu bisnis bisnis judge gitulah ya. Kayak mereka bikin apa sih kayak macam bisnis lomba gitu. Oh, kontes gitu, kayak Iya, hackathon gitu kayak ya. kayak hackathon tapi ini di bisnis digital. Jadi waktu itu di salah satu kampus di UPI di Tasikmalaya. Sebenarnya itu mata kuliahnya mereka. Waktu itu dia undang saya dan ada Bro Randi juga dari Cardano Hub Indonesia untuk jadi judges. Itu pertama kali saya muncul untuk memperkenalkan Cardano Women Indonesia gitu. Saya kasih encourage bahwa nggak hanya laki-laki yang bisa ada di ekosistem blockchain, tapi ada perempuan juga. Nah waktu itu saya juga sempat berkunjung di Politeknik Bandung, di Polban. Saya waktu itu ngajar 2 kelas waktu itu di teknik elektro untuk ngejelasin tentang ekosistem Cardano juga. Nah, itu ada elektro itu kan memang banyaknya laki-laki ya. Iya, benar. Jadi banyak laki-laki tapi mereka masih punya mahasiswi, masih punya siswa perempuan ya gitu. Akhirnya saya punya waktu buat berdiri sebagai aku loh woman masih bisa gitu ya. Nah itu ke Polban, dosennya juga waktu itu perempuan, Ibu Tia. Terus udah gitu ITB kampus saya gitu, saya juga sempat bikin event juga sama kampus. Waktu itu ada kita bikin workshop dari Intersect, itu juga berdiri adalah sebagai woman gitu ya. Jadi sebenarnya aksi nyata dari woman itu memang mostly banyaknya kampus. Kita bikin meet up Jakarta, Bandung, Surabaya di 3 kota di fase itu di tahun 2023 sampai 24 pertengahan 2024 itu kita bikin event hampir setahun penuh ya, kayak sebulan sekali itu pasti kita bikin. Mungkin berdirinya ya sebagai woman gitu. Jadi langkah pastinya adalah ya udah berdirilah aku wanita dan aku bisa ngomong gitu di event ini. Aku bisa gitu ya. Bisa ya. Hidup para wanita. Hidup mati. Ngomong-ngomong nih Kak, ini kan woman ya.
Saya mau ini pribadi, saya mau tanya apakah laki-laki juga bisa ikut? Misal saya juga pengen dong belajar, pengen tahu dong Cardano. Itu gimana, Kak? Oke, untuk pria ya, Iya, untuk pria. boleh enggak gitu ya? Iya, boleh nggak nih? Kan cewek-cewek semua nih. Iya, sebenarnya nggak masalah ya. Jadi kebetulan di grup kami, di grupnya Cardano Women Indonesia tuh ada pria, ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak. Iya, Oke. kenapa saya nggak membatasi gitu ya? Apa harus laki perempuan semua karena ini woman gitu? Enggak, karena saya banyak ketemu ya. Jadi beberapa aktor di community itu kan bapak-bapak gitu ya. Cuman mostly istrinya tuh bingung mau meet up mulu gitu ya. Suaminya biasanya protes gitu. Sorry, istrinya biasanya protes-protes gitu ya. Kok suaminya aja sih emang nggak ada ceweknya gitu ya. Kalaupun ada cewek kan ikonik ya biasanya yang agak beda-beda lah gitu kan. Nanti akhirnya waktu itu saya bilang gini sama para pria ya, yang ada yang udah menikah, ada yang masih punya pacar gitu, atau dia punya adik perempuan. Itu saya biasanya ajak mereka, Mbak Tutut. Jadi ayo Pak, ajak istrinya. Oh, nggak ngerti, nanti ngobrol sama saya gitu Iya, kan. belajar pelan-pelan. Iya, gitu ya. karena kenapa? Kan kalau misalnya suaminya udah datang, udah ngerti gitu kan, nanti ada kesempatan lah ya buat istrinya juga bertumbuh gitu ya, buat ngerjain sesuatu. Misalnya kan nggak menutup kemungkinan gitu ya, ternyata suami istri bisa kerja di ekosistem yang sama gitu. Oke. Gitu Mbak Tutut. Itu ya buat bapak-bapak, mas-mas bisa ya. Berarti nggak untuk woman aja ya. Ya, boleh dibawa istrinya ya. Oke, berarti lumayan banyak juga ya untuk event dan pencapaian yang udah dicapai ini. Woman juga udah lumayan lah ya 2022 berdirinya Iya, di 2022. bentuknya. Oke. Terus gimana sih Kak caranya supaya wanita-wanita Indonesia ini bisa bergabung atau join ke dalam komunitas ini? Oke, cara bergabungnya tuh gampang ya sebenarnya. Kalian boleh ikut grup WhatsApp-nya ada. Mungkin sebenarnya Telegramnya. Jadi awal saya buat Telegram, tapi karena woman itu agak sulit ya, karena mungkin nggak familiar ya penggunaan Telegram di Iya. para wanita dibandingin para pria gitu. Akhirnya waktu itu pada saat saya bikin di Telegram, akhirnya saya coba pindah dulu ke WhatsApp itu ya. Kalian nanti boleh dicari aja komunitas Cardano Women Indonesia, atau paling gampang buka Instagramnya. Oh ya. Ada Instagramnya Cardano Women Indonesia. Nanti bisa X-nya juga ada sih. Oke. Kalau Instagram kayaknya semua wanita Punya tahu ya. ya, punya ya. Iya. Sama kalau misalnya teman-teman mau belajar gitu ya, saya masih di YouTube-nya juga ada Cardano Women Indonesia. Itu ada dokumentasi semua event-event yang pernah kita kerjain gitu. Nah, langsung cari Instagramnya Cardano Women Indonesia. Iya, Nanti di sana akan ada info terupdate dan link untuk join grupnya join gitu grup ya. sama ada YouTube-nya juga. Iya, ada juga link edukasi untuk YouTube-nya juga. Iya. Oke Kak Fani, mungkin ada highlight nggak untuk para perempuan Indonesia di kasus woman ini? Oh. Kira-kira mungkin pesan dan kesannya gitu. Oke. Kesan mungkin ini lebih ke pesan ya. Pesan apa ya? Pesannya adalah jangan takut ya. Jangan takut salah, jangan takut karena nggak biasa, benar ya. Jadi karena kita tuh bisa bertumbuh, bolehlah keluar sedikit dari zona nyaman ya. Karena Nah, benar. kalau mungkin banyak orang yang terjebak dengan zona nyamannya mereka, akhirnya nggak mau coba hal baru gitu ya. Tapi ini pengalaman saya. Dulu saya nggak seberani ini sih gitu ya. Saya tuh nggak pernah jadi host dari dulu. Jadi saya nggak pernah on stage saya pegang mic gitu. Tapi akhirnya saya punya kesempatan yang Tuhan kasih gitu ya. Saya belajar. Kalau saya sih belajarnya di Connect Group ya. Saya belajar di Connect Group untuk jadi host pertama kali gitu. Akhirnya saya cuma bilang, saya dulu punya cita-cita. Jadi dulu saya punya kerja di satu wedding organizer di Jakarta. Waktu itu manajernya bilang, Fani suara lu enak ya katanya gitu. Jadi host mau nggak? Nanti belajar dulu gitu. Terus jadi MC nikahan gitu kan. Terus kan kayak mengerikan gitu ya jadi MC nikahan gitu ya. Tamunya banyak gitu ya. Terus akhirnya
nanti deh Bu gitu ya. Ya udah nanti nanti ada trainingnya, lu ikutan aja. Padahal saya tuh finance ya, saya ngitungin duit gitu, tapi saya disuruh pegang mic gitu. Akhirnya saya pindah ke Agak menteng ya. Iya, agak beda banget gitu kan. Akhirnya saya punya kesempatan, saya pindah ke Surabaya. Terus ternyata saya punya training sendiri ya. Training saya di Connect Group. Salah satu grup komunitas di gereja saya. Saya bikin, akhirnya saya jadi host di situ pertama kali. Ternyata tidak semengerikan itu ya. Akhirnya saya bisa ngobrol on stage. Waktu itu stage pertama saya di Jakarta, di forum Asia. Itu waktu itu eventnya Coinstar. Jadi Coinstar ini salah satu exchange punya Singapura. Saya dikasih event nih naik panggung gitu. Hah, nggak ngerti kok gitu. Harus ngapain gitu. Udah ngomong aja, kan lu biasa ngobrol sama orang di bawah, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya aku naik stage kayak, Tuhan ini gimana ya gitu ya, udah ngomong aja gitu. Akhirnya ngomong itu pertama kali. Akhirnya dari situ keterusan naik panggung. Akhirnya bisa ngobrol, dan itu harus ada yang pertama dan harus mau coba gitu. Buat siapapun gitu ya. Kalau misalnya ada yang punya waktu dan punya ketertarikan buat coding ya, saya sampai waktu itu saya sempat bilang, ayo kita ngoding aja yuk, belajar gitu. Terbuka ya. Iya, terbuka gitu. Kita juga punya teman-teman developer mungkin di sini, kalau di komunitas Cardano Indonesia masih belum ya yang bisa bisa ke chainnya Cardano. Tapi kita kan collabs juga sama Cardano Hub Indonesia ya. Di situ ada developer yang siap, ready, mau on board, mau belajar gitu. Kita open banget gitu ya. Mau perempuan, mau laki-laki, asal mau aja gitu. Yang penting mau. Yang penting niat, mau, Iya, ada kemauan. ada ya. kemauan dan hayu gitu. Oke. Kita sih gitu aja sih buat para woman ya. Ini nggak terbatas woman, tapi pria juga. Yang penting mau aja dulu. Oke. Terima kasih ya Kak Fani, obrolan hari ini cukup berat ya, cukup menarik juga. Oke. Intinya siapapun itu, latar belakangnya apapun itu, maupun woman atau laki-laki, men ya, itu kita bebas untuk bereksplorasi. Kita sama-sama belajar, sama-sama mau maju, dan kita sama-sama sharing ilmu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Fani untuk waktunya. Ya. Next kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Yes. Thank you Mbak Tutut. Oke.